Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, pada saat Anda berkesempatan untuk melihat dan mendengarkan uraian saya saat ini, maka tolong hal ini dijadikan sebagai sebuah informasi pengetahuan yang mudah-mudahan dengan itu saya yang menyampaikan ini mendapatkan rahmat Allah, dan Anda yang mendengarkan juga mendapatkan keriduan untuk bertambahnya luasnya pengetahuan Anda semua. Di sini saya bukan ingin menggurui Anda, tidak, akan tetapi di sini saya ingin sharing, berbagi di dalam meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, humanity. Perlu diketahui bahwasanya konsep yang diturunkan Allah melalui para nabi yang dijabarkan di dalam kitab sucinya itu semua berisi konsep kehidupan kemanusiaan untuk memanusiakan manusia. Jadi tolong ditempatkan kitab suci apapun yang Anda punyai itu bukan konsep ketuhanan, akan tetapi konsep kemanusiaan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, agar supaya saya dan Anda semua itu menjadi manusia yang manusiawi. Itu dipegang dulu. Nah, konsep-konsep yang diberikan oleh Ilahi itu melalui para nabi, para utusannya itu tadi dalam kitab-kitab sucinya, semuanya konsep itu disebut sebagai konsep Islami. Jadi saya tekankan konsep yang dibawa Nabi Ibrahim itu konsep Islami, yang dibawa Ismail dan Ishak itu konsep Islami, yang dibawa Musa, Yusuf dan sebagainya sampai kepada Isa al-Masih dan sampai kepada Nabiullah Muhammad, itu namanya konsep Islami. Semuanya itu konsep Islami itu adalah konsep kemanusiaan, bukan konsep ketuhanan. Konsep kemanusiaan yang diberi oleh Allah supaya Anda dan saya bisa menempatkan diri sesuai dengan fitrah manusiawinya. Itulah sebabnya yang pertama ada statement daripada firman Allah, yaitu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya konsep yang benar yang dijamin oleh Allah untuk memanusiakan manusia itu tadi, yang dari Allah, itu adalah al-Islam. Tadi sudah saya katakan, kata-kata al-Islam itu bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seluruh konsep-konsep wahyu itu al-Islam. Itu dipegang dulu. Sehingga kalau Anda di dalam hidup tidak berpegang kepada konsep yang Islami ini tadi, maka tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari pencipta diri kita ini bahwa konsep itu
bisa mengejawantahkan manusia menjadi manusiawi. Dipegang dulu itu dulu. Oleh karena itu, mereka yang sudah mau tunduk, mau menyerah, mau menerima konsep-konsep ilahi yang disebut dengan konsep-konsep Islami itu tadi, maka manusia yang demikian disebut sebagai telah muslim, telah tunduk, telah menyerah menjadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu bukan hanya muslim sebagaimana bayangan orang Islam itu sendiri, yaitu mereka yang hanya mengikuti Nabi Muhammad. Mereka yang tunduk kepada konsep yang dibawa Isa al-Masih itu juga adalah seorang muslim. Yang tunduk kepada konsep yang dibawa Musa itu adalah juga seorang muslim. Itu yang dinamakan inna dina indallahil Islam, itu di situ. Pegang dulu. Nah, setelah orang itu tunduk, maka orang itu perlu mengimanin isinya daripada ketundukan itu tadi, karena kalau hanya tunduk menyerah itu saja tapi belum paham apa yang ditundukin, maka pada dasarnya ketundukannya itu masih diragukan. Hal ini pernah terjadi pada riwayat kenabian pada saat ada orang-orang Badui itu berduyun-duyun datang kepada Nabi Muhammad menyatakan keislamannya. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami telah beriman." Maka Quran memberitahu, katakanlah kepada mereka, Muhammad, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, kami telah Islam. Karena iman belum meresap, belum masuk ke dalam hatimu. Jadi ini tahapannya. Yang pertama adalah tunduk dulu. Nah, iman untuk bisa meresap memerlukan edukasi, memerlukan pendidikan, memerlukan suatu bimbingan. Karena isi daripada kandungan Islam itu begitu luas. Oleh karena itu, dengan ketundukan itu pada dasarnya siapapun Anda, pada saat ini Anda telah membuka hati untuk diisi iman. Bagi mereka yang sekarang mungkin tunduk kepada kitab Taurat, tunduk kepada kitab Injil, coba dengarkan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Karena itu kitab-kitab para nabi. Apa sih isinya? Supaya Anda semakin luas pengetahuannya. Karena pada saat Anda tunduk pada kitab-kitab sebelumnya itu, Anda sudah seorang muslim. Tapi apakah Anda sudah terisi keimanan? Sama dengan orang Islam itu sendiri. Mereka yang sudah mengatakan Islam tadi, belum tentu mereka beriman. Karena mereka belum paham isinya Al-Quran itu sendiri. Karena belum terpenetrasi, belum masuk. Oleh karena itu, untuk sampai kepada tingkat keimanan itu diperlukan Anda kesungguhan, kesabaran, karena itu adalah
pemberian ilahi itu sendiri. Layak atau tidak seseorang itu untuk diangkat, untuk diisi rongga dadanya dengan keimanan itu tadi. Karena keimanan itu mengandung filsafat hidup yang sifatnya khayali, tidak terjangkau oleh akal, tidak terlihat oleh panca indera, tidak bisa terasa oleh pegangan dan sebagainya. Khayali semuanya. Satu contoh, siapapun di bumi ini, saya yakin mereka mempunyai keyakinan, keimanan bahwa alam seisinya ini ada penciptanya, itu yang dinamakan Tuhan. Siapapun mereka, sekalipun mereka tidak mau mengakui, pada dasarnya sudah ada di situ, hanya mereka menolaknya. Statement ini berdasarkan statement Allah itu sendiri. Apabila ditanyakan kepada orang-orang kafir yang menolak kebenaran al-Islam, siapakah pencipta alam raya ini? Mereka mengatakan Tuhan. Itu yang namanya Robi itu di situ. Mereka akan mengatakan Tuhan. Hanya ini tidak terbina, berarti sudah ada titik-titik keimanan, akan tetapi mereka buang. Oleh karena itu memerlukan penetrasi lebih jauh. Nah, bagi mereka yang ingin menjadi manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaannya itu tadi, tolong tengok kembali nilai-nilai keimanan bahwa alam raya ini ada pemiliknya. Bukan diciptakan atau tercipta dengan sendirinya. Ada pemiliknya. Buktinya sampai detik ini alam raya tetap eksis, tetap ada, berarti ada pemeliharanya. Siapa dia? Itulah pemiliknya yang kita kenal sebagai Allah. Nah, dalam rangka ini, maka apapun yang Anda miliki di rumah Anda, di genggaman Anda, itu bukan milik Anda pada dasarnya. Anda punya rumah 10, bukan milik Anda. Anda punya lahan berhektar-hektar, bukan milik Anda. Bahkan diri Anda sendiri itu bukan milik Anda. Karena seluruh langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya itu hanya milik Allah. Coba keimanan ini Anda tempatkan, sehingga kalau Anda bisa menempatkan bahwa diri Anda pun bukan milik Anda, kekayaan yang Anda punya juga itu adalah bukan milik Anda, itu hanya hak pakai. Saya, jasad saya, rohani saya hanya hak pakai oleh diri saya. Agar supaya nilainya ada gunanya, maka menjadi hak guna ikhtiar, hak guna usaha. Kita tidak memiliki apa-apa, karena pada suatu waktu diri kita ini pasti akan diambil oleh yang punya. Pada saat diri kita saja sudah diambil oleh yang punya, lalu bagaimana kekayaan yang Anda punya itu? Anda pasti sudah tidak punya daya untuk membawa ke liang lahat. Tolong ini ditanam benar-benar, masukkan. Itu namanya iman mulai terjadi, masuk, supaya Anda tidak takabur, supaya Anda tidak gelisah dengan kehilangan diri, keluarga. Bah, kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita ini ada yang memiliki. Kita hanya memiliki hak pakai atau hak guna usaha. Yang kedua, setelah kita menyadari keimanan mulai masuk dalam diri kita bahwa ada pencipta dan pemilik ini tadi, yang kedua, lalu bagaimana cara
kita melakukan sebuah pendekatan agar supaya kita bisa merasakan dohirnya pemilik diri kita itu, supaya kita bisa merasakan kebersamaan diri kita dengan pencipta kita ini tadi, supaya kita merasakan bahwasanya sesulit apapun kehidupan ini pada dasarnya dalam kontrol pemilik diri kita ini. Nah, disitulah Anda memerlukan sebuah rujukan kehidupan yang kita kenal, rujukan itu pada perkataan ilahi itu sendiri. Silahkan itu diimani dengan cara apa? Dengan melakukan penggalian kepada kitab suci Anda itu. Di situ banyak manikam-manikam, banyak mutiara-mutiara yang akan semakin meningkatkan kualitas iman Anda dalam kehidupan, sehingga Anda akan semakin menjadi manusia yang utuh. Kita hidup di bumi ini adalah dalam alam yang fana. Ini juga harus Anda hayatin. Bukti bahwa kita ini kefanaan. Dulu kita muda, sekarang saya sudah setua ini. Dulu main badminton saya main single bisa 3 set tanpa berhenti. Sekarang untuk melangkahkan kaki pun sudah tertatih-tatih. Itu bukti bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang fana. Tapi jangan berputus asa dengan hilangnya kefanaan itu, karena kita memiliki keimanan, keyakinan setelah dunia yang fana ini akan muncul dunia yang baqo, yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka sebagai orang yang ingin hidup sejahtera di dunia dan akhiratnya, ini keyakinan, ini keimanan namanya. Ingin kita itu sejahtera selama-lamanya, bahagia, tidak ada duka nestapa kembali nanti dalam alam yang abadi itu tadi. Maka sekaranglah Anda harus berusaha bercocok tanam seluruh biji-biji kebajikan. Anda tanam setiap saat, setiap tarikan nafas, supaya nanti di dalam alam keabadian Anda akan menuainya yang tanpa batas. Di bumi inilah ladang untuk bercocok tanam, dan di akhirat itu adalah taman untuk bersenang-senang. Ini keyakinan, ini keimanan. Coba penetrasi jiwa Anda. Jangan Anda takabur. Anda ingin serakah, ingin dikuasai kebahagiaan di bumi ini. Tidak mungkin. Di depan Anda menganga jurang yang bisa mencapakan Anda. Satu jurang yang disebut dengan penyakit di situ. Sewaktu bisa menyerang Anda. Yang kedua, jurang yang lebih dalam adalah sakaratul maut, yang pasti suka atau tidak suka Anda akan terlempar ke dalamnya. Itu juga sebuah keimanan yang harus Anda pegang. Masih banyak nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan ini yang harus saudara tanam di dalam diri Anda itu sendiri, sehingga hidup ini semakin sejahtera sebagai seorang manusia. Nah, keimanan inilah, karena dia belum menjadi kenyataan, itu disebut sebagai sudah cita-cita yang harus diusahakan. Dalam bahasa sehari-hari dinamakan sebagai ideologi yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan keimanan itu tadi, itu yang sudah 2 prinsip yang Anda pegang. Satu prinsip yang dinamakan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, prinsip
yaitu ada konsep hidup namanya Islam. I pertama. Yang kedua, Islam Anda itu harus diisi dengan iman. I kedua, sebagai sebuah ideologi untuk diwujudkan oleh Anda. Nah, untuk mewujudkan ideologi itu tadi, maka ada I ketiga, yaitu ilmu pengetahuan yang harus Anda punyai. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, Anda tidak akan bisa mewujudkan ideologi itu tadi. Sebuah contoh, Anda ingin berkomunikasi dengan ilahi sebagai keimanan zat yang menciptakan kita supaya kita tetap bersama. Dikala kita sendirian, maka kita akan merasakan berdua-duaan dengan Allah. Di dalam kita kemiskinan, kita akan merasakan kekayaan karena memiliki Allah. Jikalau kita menderita hidup, kita tidak akan kesakitan karena dilindungi oleh Allah. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kebersamaan dengan Allah itu diperlukan pengetahuan. Seluruh al-Islam yang saya sebutkan itu ada soft teknologi, produk dari ilmu pengetahuan daripada Allah itu sendiri. Bagaimana berkomunikasi dengan Allah? Di dalam Islam dikenal yaitu apa yang dinamakan sholat. Sholat itu pada dasarnya itu adalah sebuah alat berkomunikasi dengan ilahi antara hamba dan khalik. Oleh karena itu, pada saat Anda melakukan sholat, Anda jangan gede rumongso, jangan jumawa bahwa Anda menjadi orang hebat sehingga bisa melakukan itu tadi sehingga Anda layak untuk mendapatkan pahala. Itu namanya jumawa. Tempatkan diri Anda pada saat Anda melakukan itu tadi bahwa saya sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu teknologi, itu ilmu pengetahuan, caranya seperti itu. Oleh karena itu, rukun dan syaratnya di dalam berkomunikasi itu ditentukan. Satu contoh, dia harus menghadap kiblat. Untuk orang Islam, kiblatnya adalah Baitullah. Untuk menentukan arah kiblat diperlukan pengetahuan. Anda harus melakukan rukun yang benar. Maka cara melaksanakan sholat itu, rukunnya bagaimana, wajibnya bagaimana, syaratnya bagaimana, diperlukan pengetahuan. Anda harus mensucikan diri pada saat sholat itu dengan berwudu. Cara berwudu diperlukan pengetahuan. Dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga Anda ingin beramal, berbuat amal kesolehan, bercocok tanam kebajikan di atas muka bumi. Satu contoh saja, petani di dalam saat dia harus menanam padi, apabila dia meyakini apa yang dia lakukan itu bukan semata-mata untuk mengejar ekonomi, kebutuhan keluarga, akan tetapi sebagai bagian ibadah kepada ilahi itu, maka petani itu harus tahu teknologi bercocok tanam. Bagaimana cara menyemai, bagaimana menaruh bibit dengan jarak tanam tertentu, kapan saatnya berbunga, kapan saatnya berbuah. Itu semua adalah pengetahuan. Pengetahuan. Tanpa pengetahuan, maka Anda
tidak akan bisa mewujudkan iman Anda itu dalam bentuk yang konkret. Sudah 3, Islam, iman, dan ilmu pengetahuan. Disinilah mengapa sampai Rasulullah memerintahkan kepada sahabat dengan kata-kata, carilah ilmu, sekalipun sampai ke negeri Cina. Karena pada saat itu teknologi di Cina, pengetahuan sudah jauh lebih daripada orang Arab. Salah satu diantaranya adalah teknologi sutra. Makanya dikenal dengan jalur sutra, sebuah komoditas yang mahal. Sampai kayak demikian Rasulullah memerintah. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan itulah maka setiap orang yang mengimani kebenaran ilahi al-Islam itu sebagai konsep hidup, baru dia bisa mengejawantahkan. Pada saat Anda mendengarkan video saya ini, tolong itu diterima sebagai sebuah informasi ilmu pengetahuan. Jangan ditolak dulu, tapi diresapin dulu. Insya Allah yang saya sampaikan dasar-dasarnya jelas. Sudah 3. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau Anda mengimani kitab suci yang sekarang ada dipegang Anda, khususnya untuk umat Islam itu tadi, tolong itu bukan hanya dinyanyikan, tapi digali isinya. Tapi saya yakin mayoritas umat Islam untuk menggali isi Al-Quran itu tidak mempunyai kemampuan. Kenapa? Karena belum ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Saya beri satu contoh. Bukankah Anda mengimani Quran? Tapi Anda tahukah bahwasanya ada ayat di dalam Al-Quran berkata, aku turunkan hujan. Ia dengan hujan itu Allah hidupkan bumi setelah matinya. Anda mungkin membaca itu sebagai sebuah statement yang umum. Ya, karena hujan tumbuh rumput. Tidak begitu. Ada kata-kata, kenapa air hujan bisa menumbuhkan bumi setelah matinya yang tadi tidak ada? Pernah Anda pelajarin itu? Quran hanya dinyanyikan oleh Anda. Lah itu namanya pengetahuan. Baru Anda bisa mewujudkan isinya. Yang Anda imanin itu. Contoh lain. Tidakkah kamu perhatikan tanam-tanaman yang ditanam di dalam jenis yang tanah yang sama, hamparan yang sama, disiram dengan air yang sama, akan tetapi terjadi beda cita rasanya. Nah, untuk Anda bisa mengerti tentang ini tadi, itu adalah ilmu pengetahuan yang diberitahu oleh Allah. Anda tidak gali, Al-Quran hanya dinyanyikan. Kalau itu digali, kenapa yang ini pahit, yang ini manis, yang ini asam, bahkan kurma dengan mayang yang berbeda-beda, tandan yang berbeda-beda, tidakkah kamu perhatikan? Sehingga Anda harus belajar tentang ilmu plant science. Tidak kamu perhatikan bagaimana unta aku ciptakan, aku jadikan. Dengan demikian, bukan hanya ditumpahin unta itu atau jadi tontonan, tapi itu sebuah informasi biologis tentang unta. Dengan demikian
Anda diminta untuk mengembangkan animal husbandry atau peternakan unta yang sekarang sudah punah, mulai pada kepunahan. Ini harusnya umat Islam mewujudkan dirinya peternakan unta, bahkan domba, biri-biri dan sebagainya. Ini kan peluang, karena setiap tahun umat Islam itu berkorban. Untuk berkorban itu perlu ternak. Pernahkah Anda mengembangkan ilmu peternakan? Coba mereka yang bingung dengan duitnya, yang tidak bisa diejawatahkan itu tadi, sebagai sebuah amal kesolehan, silakan datang berbondong-bondong, saya ajari bagaimana bercocok tanam, ditanam di tanah yang kering, padang pasir, bagaimana beternak mulai dari onta sampai pada domba dan sebagainya. Saya ajarin, datang, silakan. Untuk apa? Untuk mendukung konsep hidup manusia ini tadi, kemanusiaan, agar supaya Al-Quran, kitab suci itu hidup. Kitab suci ini bercahaya, yang sekarang dimatikan oleh umat Islam itu sendiri, karena Al-Quran hanya dibaca kepada orang mati. Al-Quran hanya dibaca untuk mukaddimah sebuah upacara. Al-Quran hanya dibaca pada hari Jumat. Al-Quran hanya dibaca kepada kuburan-kuburan. Anda telah mematikan Al-Quran. Saya terus terang tidak ridho. Oleh karena itu saya menyampaikan ini tadi supaya hidup. Mari datang, cara menghidupkan Al-Quran begitu banyak sekali, supaya keimanan kita kepada kitab suci itu dengan pengetahuan dan terwujud. Nah, pada saat kita mewujudkan keimanan dengan pengetahuan itu namanya ikhtiar. Yang keempat, yaitu mewujudkan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita wujudkan, sekecil apapun itu akan tercatat sebagai amal kesolehan namanya. Dan ini yang akan dicatat oleh Allah. Dan ini yang nanti akan dikalungkan, katanya Quran, menjadi tanda Anda di dalam catatannya itu berisi dengan amal kesolehan itu atau tidak. Bagi mereka yang menumpuk hartanya sekarang di dunia ini tadi, tidak ada, kosong itu. Tapi kalau diwujudkan di dalam bentuk-bentuk amal kesolehan yang saya sampaikan, insya Allah akan terbaca, dan itu akan membangun istana Anda di akhirat itu tadi. Saya bimbing oleh orang tua ini supaya hidup. Nah, untuk mengarah agar supaya Islamnya sudah benar, imannya sudah bagus, sudah diwujudkan, sudah menjiwai, ilmu pengetahuannya mumpuni, dan amalnya sudah dilakukan, maka masih memerlukan yang kelima, yaitu ikhlas. Ikhlaskan semua apa yang kita lakukan dari yang pertama sampai dengan keempat itu tadi, ya, semata-mata agar supaya kita mempunyai nilai guna di dalam masyarakat, nilai guna menurut pandangan Allah sebagai fungsi manusia, agar supaya menjadi rahmat bagi alam sesuai dengan fitrah ilahi.
Di dalam statement Tuhan itu sendiri, wa ma khalaqtal jin wal ins illa liya'budun. Diciptakan manusia ini tidak lain adalah agar supaya mereka beribadah, melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sebagai bentuk konkret mereka mengimani ilahinya itu tadi. Ini menyangkut masalah mentalitas yang tahu diri Anda sendiri. Insya Allah kalau mentalitas itu adalah betul-betul Anda ikhlas semata-mata untuk investasi tabungan Anda, akhirat Anda dengan benar, dengan ilmu yang benar, dengan amal yang benar, itu tadi, maka akan terbangun apa yang dinamakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia pada diri Anda. Pada orang yang demikian inilah yang mempunyai kelayakan untuk bersatu dengan ilahinya, yang hal demikian ini dijamin oleh keriduannya ini tadi. Dan itu menjadi tujuan kita di dalam perjalanan hidup ini. Itulah yang disebut oleh Tuhan, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar apa yang dibisikkan hati Anda, bahwa itu semata-mata untuk memanusiakan diri kita dan sesama atas bimbingan Allah dan diketahui oleh Allah. Wah, insya Allah kita akan menyatu dunia akhiratnya. Inilah yang saya sebut berkali-kali keikhlaskan itu ditanamkan oleh ilahi. Coba itu diunduh menjadi nilai kemanusiaan Anda. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin la syarikalah wa bidzalikal umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya aku abdikan untuk menuju kepada ilahinya, untuk mendapatkan ridhonya. Dia adalah Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah yang tunggal itu tadi. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku oleh ilahi, dan aku semoga tercatat menjadi orang yang pertama berserah diri, yaitu sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Anda dan siapapun yang mendengar uraian saya ini bisa sampai pada tujuan akhir kita itu tadi, yaitu bertemuan dengan ilahi, dan dalam perjalanan kita itu betul-betul sudah memungsikan diri kita sebagai manusia yang disebut manusia yang utuh, punya nilai ketuhanan, punya nilai kemanusiaan, punya perasaan, punya intelektual, punya kepedulian, punya harapan, punya keimanan, telah dibuktikan
dengan perbuatan-perbuatan dalam koridor ilahi. Semoga Anda yang selalu menyimak kajian saya dan semakin mendekat dengan saya tercatat menjadi orang yang menghidupkan firman-Nya ini agar supaya bersinar di seluruh bumi ilahi ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.